Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osa Merandra Jian Ramadayanti dari nomor NPM 1850633. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pemetaan kompetensi dasar kelas 3 SD. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. A. Kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 2, subtema 1, sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, serta mampu memuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara efektif dan kreatif dalam ranah konkret seperti menceritakan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. B. Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Jika dikaji tujuan pembelajaran yang tercantum pada buku guru dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam buku siswa, nampaknya keduanya sudah selaras. Misalnya, dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 1 pembelajaran 1, yaitu melalui kegiatan dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. C. Kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Pada usia siswa kelas 3 SD, masih dikategorikan pada tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, yang ditandai dengan adanya reversibel dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. D. Kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada proses pembelajaran pada kurikulum 2013, untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran melalui proses ilmiah. Pendekatan saintifik ini juga merupakan suatu usaha atau cara untuk menyikapi dan mengembangkan keaktifan pembelajaran. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengelola data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan menciptakan. E. Kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Di dalam pembelajaran subtema 1 ini, siswa diajarkan untuk berdiskusi kelompok dengan menceritakan tentang bunga melati. Setelah berdiskusi, siswa secara berkelompok akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Di dalam kegiatan ini, siswa diharapkan memiliki sikap toleransi, sikap menghormati anggota kelompok yang lainnya. F. Pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan sehingga mungkin dalam hal ini guru perlu memberikan apresiasi atau motivasi yang lebih luas sehingga siswa mampu memaknai apa yang akan dia pelajari
di dalam buku siswa pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran ini perlu disampaikan kepada siswa, tidak lain adalah agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan dan siswa juga dapat mengikuti dirinya sendiri apakah telah mampu mencapai apa yang telah diamatkan di dalam pembelajaran tersebut. G. Tahapan pembelajaran. Di dalam tahap-tahap pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai apresiasi, inti sebagai isi dari kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari. Di dalam buku siswa pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtut dan sesuai. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dalam tema 2, subtema 1, siswa diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan penutup pada pembelajaran. Akan tetapi, guru juga perlu memberikan penekanan-penekanan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga pengetahuan siswa lebih akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fajar ini dengan NPM 1850622. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Osa Meriandra mengenai pembelajaran kelas 3, subtema kedua, subtema pertama. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik. Dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Namun, di dalam penyajian materi tersebut tentunya tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik anak usia kelas 3 SD. Selanjutnya yaitu ketersediaan soal dan latihan. Soal-soal evaluasi pada akhir pembelajaran subtema ke-1 ini berguna untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial. Misalnya, saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dan mengamati sebagainya. Guys, kenapa ini terkunci, guys? Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi yang ada di makalah, maka dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 3, tema 2, subtema ke-1 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan. Dan beberapa ilustrasi juga sudah diberikan berupa gambar yang nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara kontekstual. Perkenalkan, nama saya Octavia Indira Rucayanti dari NPM 1850628. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis buku guru dan buku siswa pada kelas 3, tema 2, subtema 2. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 2, subtema 2 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan. Terlihat dari buku siswa tema 2, subtema 2 pada pembelajaran pertama telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya manfaat hewan bagi kehidupan manusia.
serta mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara efektif dan kreatif dalam ranah konkret seperti menceritakan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Misalnya, dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 2 pembelajaran 1, yaitu melalui kegiatan mengamati siswa dapat mengerjakan teka-teki silang yang berdasarkan isi dongeng ayam jago. Maka materi pembelajaran yang terdapat pada buku siswa sudah dapat dikatakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terdapat pada buku guru. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Usia siswa kelas 3 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. Jika dikaji dari teori perkembangan kognitif tersebut, dapat dilihat pada buku siswa, materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa karena telah menyajikan banyak gambar. Gambar yang digemari dan menarik perhatian anak SD adalah gambar berwarna. Anak-anak kelas rendah memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap warna-warna yang mencolok. Hal itu disajikan agar memudahkan siswa untuk berpikir konkret, memudahkan siswa untuk dapat memahami materi dengan cepat, dan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013 kelas 3 tema 2 subtema 2 pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata-kata ajakan yang terdapat dalam buku siswa ini seperti ayo membaca, ayo mencoba, ayo menulis, ayo mengamati, ayo bercerita, ayo berdiskusi, ayo berlatih, ayo berkreasi, ayo bermain peran. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku kelas 3, tema 2, subtema 2, terdapat materi di mana siswa diminta mengamati keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Arum Damayanti dengan NPM 1850629. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Octavia tentang pembelajaran tematik 3 di subtema 2. Di sini ada pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan, sehingga mungkin dalam hal ini guru perlu memberikan apresiasi atau motivasi yang lebih luas, sehingga siswa mampu memaknai apa yang akan dipelajari di dalam buku siswa pada tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran ini perlu disampaikan kepada siswa tidak lain adalah agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, dan siswa akan dapat mengukur dirinya sendiri apakah telah mampu mencapai apa yang telah diamanatkan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi, pencantuman tujuan pembelajaran ini sangat penting dimunculkan karena dari adanya tujuan ini, siswa dapat berusaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada tahapan pembelajaran. Di dalam tahapan pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai apresiasi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan adalah sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam 1 hari. Selanjutnya ada kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik, dan lebih menarik jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan tersebut. Namun, di dalam penyajian materi tersebut tentunya tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik anak usia kelas 3 sekolah dasar. Suatu materi akan dianggap menarik jika materi tersebut dikenal dan
dekat dengan dunia anak. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 3, tema 2, subtema 2, materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai, sehingga materi tersebut sudah dianggap menarik bagi siswa. Lanjut, adanya ketersediaan soal dan latihan. Soal-soal evaluasi pada akhir pembelajaran subtema 2 itu ada. Evaluasi tersebut berguna untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Latihan-latihan soal yang sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial. Misalnya, saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan sebagainya. Lalu ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi yang ada di buku kelas 3 tema 2 subtema 2 telah menggambarkan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata maupun kalimat dapat mudah dipahami oleh siswa. Yang terakhir ada relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan, dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara kontekstual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Oktavia Putri, NPM 1850617. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kelas 3 tema 2 subtema 3. Yang pertama, materi buku siswa dan guru. Dalam pemetaan kompetensi dasar kelas 3 tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 menyayangi tumbuhan. A. Kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 2 subtema 3 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa tema 2 subtema 3, pembelajaran 1 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan, serta mampu membuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara efektif dan kreatif dalam ranah konkret, seperti menceritakan tentang menyayanginya tumbuhan. Yang B, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang diterapkan di dalam buku siswa dan guru selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Misalnya, dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 3 pembelajaran 1, yaitu melalui kegiatan mengamati siswa dan mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks tersebut. Yang C, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Usia siswa kelas 3 SD masih dikatakan pada tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, serta ditandai dengan reversible dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. D. Kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran melalui proses ilmiah. Pendekatan saintifik juga merupakan suatu usaha atau cara menyikapi dan mengembangkan keefektifan pembelajaran tersebut. F. Kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada pembelajaran 1 tema 2 subtema 3 terdapat materi mengenai menyayangi tumbuhan, menjelaskan tentang bagaimana kita berhitung dengan menggunakan garis bilangan agar mempermudahkan pada berhitungan siswa. G. Pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan dengan
dicantumkan sehingga mungkin dalam hal ini guru perlu memberikan apresiasi atau motivasi yang lebih luas sehingga siswa mampu memahami apa yang akan dipelajari di dalam buku siswa pada tema 2 tersebut, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran ini perlu disampaikan kepada siswa. Tidak lain adalah agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, dan siswa juga dapat mengukur dirinya sendiri apakah telah mampu mencapai apa yang telah diamanatkan di dalam pembelajaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan NPM 1850635. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang menganalisis buku guru dan buku siswa di kelas 3, tema 2, subtema 3, pada tahapan pembelajaran hingga akhir. Selanjutnya ada tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengenalan materi. Dapat dilihat di sini siswa diajak untuk membaca materi mengenai cara menanam tumbuhan yang baik dan guru memberikan pertanyaan tentang apa yang telah mereka ketahui tentang materi tersebut. Selanjutnya ada yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti di sini menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa yang berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Lalu ada yang ketiga, ada kesimpulan. Di sini siswa diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tuanya di rumah akan materi yang telah mereka dipelajari pada subtema 3 ini. Lalu kemenarikan materi bagi siswa. Nah, untuk kemenarikan materi bagi peserta didik ini dapat dilihat untuk materinya sendiri yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapannya itu sudah cukup sesuai, sehingga materi tersebut sudah dianggap menarik bagi siswanya, karena gambarannya tersebut berupa kegiatan sehari-hari yang dapat dilihat siswa atau dapat dilakukan siswa di rumah. Lalu ada ketersediaan soal dan latihan. Untuk ketersediaan soal dan latihan ini cukup banyak dan juga diberikan pada setiap pembelajaran. Nah, latihan-latihan tersebut bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa akan sikapnya, terus kemampuan berpikirnya, dan juga yang lainnya. Lalu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berdasarkan materi yang disajikan di sini dapat dilihat di sini telah menggunakan struktur kalimat yang baik pada setiap materinya, sehingga kata ataupun kalimat dapat dipahami dengan mudah oleh siswanya. Karena di sini menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak berat untuk siswa anak kelas 3 SD. Lalu relevansi materi dan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang disampaikan sudah relevan, dan beberapa ilustrasi yang diberikan itu merupakan gambar nyata, sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara kontekstual. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serendriani, NPM 1850605. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian buku guru dan hasil analisis pemetaan buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 2, subtema 4. Terima kasih. Pengertian buku guru dan buku siswa. A. Pengertian buku guru. Buku guru merupakan buku yang digunakan oleh guru sebagai pegangan dalam proses pembelajaran. Buku ini merupakan buku yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013.
Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. B. Pengertian buku siswa. Buku siswa merupakan buku yang digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar. Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013. Siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan. A. Kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 2, subtema 4 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya menjaga dan menyayangi hewan, serta mampu memuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara efektif dan kreatif dalam ranah konkret seperti menceritakan tentang menyayangi hewan. Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Misalnya, dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 4 pembelajaran 1, yaitu melalui kegiatan mengamati siswa dapat mengidentifikasikan langkah-langkah cara merawat hewan dari teks yang dibaca dengan benar. C. Kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Usia siswa kelas 3 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai dengan adanya reversibel dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. Jika dikaji dari teori perkembangan kognitif tersebut, dapat dilihat pada buku siswa. Materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa karena telah menyajikan banyak gambar. Gambar yang digemari dan menarik perhatian anak SD adalah gambar berwarna. Anak-anak kelas rendah memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap warna-warna yang mencolok. Hal itu disajikan agar memudahkan siswa untuk berpikir konkret, memudahkan siswa untuk dapat memahami materi dengan cepat, dan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. D. Kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013 kelas 3 tema 2 subtema 4, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata-kata ajakan yang terdapat dalam buku siswa ini sebagai berikut, seperti ayo membaca, ayo mencoba, ayo menulis, ayo mengamati, ayo bercerita, ayo berdiskusi, ayo berlatih, ayo bermain peran, dan ayo berkreasi. E. Kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada tema 2, subtema 4, pembelajaran 3, terdapat materi mengenai menyayangi hewan, menjelaskan tentang bagaimana kita mengetahui suatu tempat dengan menggunakan warna. F. Pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan, sehingga mungkin dalam hal ini guru perlu memberikan apresiasi atau motivasi yang lebih luas, sehingga siswa mampu memaknai apa yang akan dia pelajari di dalam buku siswa pada tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Pencantuman tujuan pembelajaran ini sangatlah penting.
dimunculkan karena dari adanya tujuan ini siswa dapat berusaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perkenalkan, nama saya Yuyun, NPM 1850630. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tema 2 subtema 4 kelas 3. F. Pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan. Karena ini, guru harus memberikan apresiasi atau motivasi yang lebih luas agar siswa mampu memaknai apa yang ia pelajari di dalam buku siswa pada tema 2 yang mempelajari menyayangi tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran ini perlu disampaikan kepada siswa agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah-langkah pembelajaran. Siswa juga dapat mengukur dirinya sendiri apakah dia sudah mampu mencapai apa yang telah diamati di dalam pembelajaran tersebut. Pencantuman tujuan pembelajaran ini sangatlah penting. Karena adanya tujuan ini, siswa dapat berusaha untuk mencapai tujuan yang dicapainya. H. Kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD atau MI, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik. Dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi yang baru. Menambah wawasan. Suatu materi akan dianggap menarik jika materi tersebut dikenali dan didekati dengan dunia anak, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. J. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di atas, maka dapat dilihat bahwa pada buku siswa kelas 3 tema 2 subtema 4 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata maupun kalimat dapat mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik. K. Relevansi materi dengan ilustrasinya. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan, dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar nyata, siswa juga akan dapat belajar secara kontekstual. G. Tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu pengenalan materi sebagai apresiasi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran. Contohnya, yang ke-1, pengenalan materi. Pengenalan materi diajarkan dengan cara meminta siswa untuk membaca materi tentang cara bagaimana menyayangi hewan dengan baik. Kegiatan ini berguna untuk mengingat kembali pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Kemudian ditambahkan beberapa informasi. Kegiatan ini juga sangat penting. Siswa bisa mengetahui materi yang akan disampaikan oleh guru. Siswa memiliki pengetahuan awal yang baik di dalam pembelajaran. 2. Kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman pembelajaran siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat. Kegiatan inti pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa jika pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan dalam tematik 2, subtema 4, siswa diberikan tugas untuk bekerja sama dengan orang tua. Hal ini sudah cukup sesuai dengan penutupan pada pembelajaran. Akan tetapi, guru juga perlu memberikan penekanan terhadap apa yang telah dipelajari oleh siswa, sehingga pengetahuan siswa lebih akurat. I.
ketersediaan soal dan latihan. Soal-soal evaluasi pada akhir pembelajaran subtema 4. Evaluasi berguna untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial. Misalnya, saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan sebagainya.